Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Siska Saputri, NPM F0G0200074 dari tingkat 1B Prodi Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas tentang memahami sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar saya tambah semangat untuk membuat video-video baru lainnya. Enjoy the video! Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan melewati proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia untuk membuat makanan yang Anda makan dan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dirancang untuk mengubah segala makanan yang Anda konsumsi menjadi nutrisi, yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh, juga sebagai sumber energi. Untuk dapat menggunakannya sebagai nutrisi, tubuh mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula. Organ pada sistem pencernaan manusia untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang. Setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam. Sisa pencernaan makanan dibuang melalui buang air besar. Saat mengelola makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut. Dan berikut organ yang bertanggung jawab dalam proses sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Setelah mulut, makanan digigit, dikunyah, dan dilumat dengan halus. Air liur yang bercampur dengan makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lemak dan mudah ditelan. Mengunyah juga membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit dan mendorongnya untuk ditelan. 2. Tenggorokan dan kerongkongan atau esofagus. Setelah ditelan, makanan akan melewati tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm, mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epikrotis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika menelan makanan atau minuman. Jika makanan atau minuman masuk ke saluran pernapasan, maka Anda bisa mengalami batuk atau tersedak. Yang ketiga, lambung. Tempat bertemunya lambung dan ujung kerongkongan dicegah oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi mencegah agar makanan yang telah masuk dan diolah dalam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan. Ketika masuk ke dalam lambung, makanan akan diaduk dan dipilih lagi. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Saat pemecahan makanan, lambung dapat membunuh bakteri yang mungkin ada dalam makanan yang dikonsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong ke dalam usus halus. 4. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi padat berupa pasta disebut juga chymus atau salin. Selanjutnya didorong ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum, usus 12 jari atau jejunum, usus kosong, dan ileum bagian akhir dalam usus halus yang memiliki tugas masing-masing. Makanan yang bergerak bersatu dari bagian lain ke bagian lain dari usus dengan bantuan gerakan prostatik usus. Gerakan prostatik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan yang berfungsi untuk mendorong makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. 5. Usus besar. Setelah nutrisi dalam makanan diedarkan ke darah,
maka tentunya sisa makanan yang berupa limbah. Limbah yang akan dikeluarkan dari tubuh ini akan diolah terlebih dahulu di usus besar. Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari jejum atau bisa dikatakan lesekum yang berlokasi di bagian rongga perut kanan bawah. Usus buntu terletak di bagian ini. Di kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral di dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum. Ini perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ketika kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasa mules dan akan buang air besar. Sistem pencernaan manusia harus sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan. Beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan adalah MAH, asam lambung, diare, sembelit, dan wasir. Gangguan sistem pencernaan jika tidak ditangani dalam jangka panjang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Untuk menjaga kesehatan pencernaan, Anda disarankan untuk banyak minum air putih dan memperbanyak makanan tinggi serat, meliputi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Jika mengalami masalah gangguan pada sistem pencernaan manusia, segera konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Sekian informasi dari memahami sistem pencernaan pada manusia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu pengetahuan. And see you next video.